Manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, dipimpin langsung oleh guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mahalul Qiyam dulu ya, berdiri di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Engkaulah Nabi mentarinya umat, engkaulah Nabi cintanya umat, engkaulah Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Engkaulah Nabi sayang ke umat, engkaulah Nabi cinta ke umat, engkaulah Nabi ulas asih ke umat, siang malam mikirkan umat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, bil barakah wal
Rahman Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah. La illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Syaikhul Qadir Waliullah. Allahumma salli ala Muhammad. Nyata peniti masih berlaku gapai. Nya putus dikasih penitinya lepas. Hanya tanggung jawab umi-umi ini. Gimana Mi ini kancing saya lepas sampai gak tahu. Untung barang saya itu paten, coba lepasan itu bahaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya. Juga barokah kedua orang tua, barokahnya guru, ulama-ulamanya Allah, barokah aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamatnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Allah limpahkan kepada kita semuanya dan kepada keluarga kita semua. Dan sebab itu semua, semoga kita seluruh jamaah beserta keluarganya, Al-Baghdadi beserta keluarga diberikan keselamatan oleh Allah. Jamaah manakib dan keluarganya selamat dunia, selamat akhirat, sukses apa yang direncanakan, tentram rumah tangganya, dan selamat hakikat imannya. Amin. Allahumma. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang senantiasa Abah rindukan, seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Tempat ini jadi hidup karena kalian yang Allah datangkan ke tempat ini. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan, saya banggakan, para imam-imam manakib, para kiai, para alim ulama, dan seluruh kiai NU Kerawang, pengurus NU, dan juga ada Rois Kiai Ade Fatahillah. Beliau adalah ketua MUI dari Tangsel, Kiai Haji Hasan Basri. Ketemu Abah langsung jatuh cinta. Dan juga saya ucapkan terima kasih jauh-jauh dari Ambon, Pangdam Patimura, Bapak Jenderal Agus Rahman. Jadi kalau beliau kesini ngobrol sama Abah sampai jam 2 malam.
Tentang apa? Tentang kerohanian. Tentang apa? Tentang ketuhanan. Suatu hal yang patut kita angkat topi, seorang jenderal tapi masih mau mengkaji lebih dalam tentang ilmu ketuhanan. Kita membutuhkan orang yang seperti beliau, pemimpin yang seperti beliau. Betul apa tidak? Oleh karenanya saya minta doakan semoga beliau beserta keluarganya diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah. Amin Allahumma. Dan juga kita sebagai umat sangat membutuhkan bimbingan para ulama, para kiai. Kalau bahasa Abah, kalau kita ikut yang baik, pasti kita akan ikut baik. Kalau kita ikut yang mendapat petunjuk hidayah dari Allah, pasti kita akan selamat. Oleh karena itu, di tengah zaman seperti ini, marilah berpegang eratlah kamu kepada kiai, kepada ulama, ikutilah lampahnya ulama salaf yang saat ini dilanjutkan oleh kiai-kiai yang senantiasa tidak pernah bosan membimbing dan memberikan nasihat kepada kita sebagai umat Islam. Oleh karenanya rezekinya para kiai dimudahkan semua oleh Allah. Apa yang jadi kesulitannya diberikan jalan keluar oleh Allah. Allah tambah mustajab doanya, Allah tambah angkat derajatnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan juga hadir di sini Bupati terpilih Indramayu 2001. Berdiri, Solihin. Beliau saat ini saya umumkan jamaah Indramayu ada? Jamaah Indramayu ada? Sampaikan kepada saudaramu, ya. Saya meminta agar jamaah manakib Indramayu rapatkan barisan, satukan arah pandanganmu, karena beliau adalah bagian dari santri. Yang bisa bela santri itu ya cuma, yang bisa bela kiai ya cuma santri. Betul apa enggak? Beliau juga adalah seorang santri. Oleh karena itu, demi perjuangan Islam, demi perjuangannya kiai, demi kemakmuran untuk Indramayu, saya titipkan kepadamu Bapak Solihin untuk Bupati Indramayu. Dan wallahi wan nabi, demi Allah, saya sepeser pun tidak terima uang dari beliau, bahkan saya haramkan terima uang. Kalaupun saya demikian, karena saya ingin melihat, ingin menitipkan jamaah Indramayu kepada beliau. Paham? Bantu, tolong didoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kuat Allah, jadikan Allah Bapak Solihin Bupati Indramayu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Boleh tanya, pernah kasih duit? Enggak. Saya tulus cinta, tak pernah berharap, tapi cinta selalu ingin memberi. Iya apa tidak? Karena di Indramayu itu jamaah banyak sekarang di Indramayu itu. Nah, kalau bupatinya jamaah, setidak-tidaknya ya, kalau ada kekeliruan kita bisa menegur, betul? Kalau santri salah bisa ditegur oleh kiainya, tapi kalau bukan santri gimana kiai mau negur bukan santri? Betul apa betul? Nah, ini juga Bupati Kerawang terpilih 2001, Jimmy, Kang Jimmy, berdiri Kang. Nah, ya dua-duanya berdiri lah. Jadi sekaligus berdiri dulu. Nah, ini sekaligus Abah menentukan sikap. Abah ada di Kerawang.
Tolong catat seluruh jamaah yang dari Kerawang. Ya, saya menyatakan sikap bahwa keluarga besar Al-Baghdadi mendukung Kang Jimmy untuk Bupati Kerawang 2021. Dengan itu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Allah sambungkan ruhnya masyarakat Kerawang dengan ruhnya Kang Jimmy untuk Bupati Kerawang 2021. Al-Fatihah. Sudah paham jamaah Kerawang? Ingat, wallahi wa nabi, saya tidak dibayar dan saya tidak akan pernah mau terima uangnya beliau. Saya tulus karena jamaah di Kerawang ini luar biasa juga banyaknya. Karena beliau seorang santri yang bisa bela kiai adalah santri. Kalau kamu memang cinta padaku, jangan kau buat malu aku, wahai orang yang aku cinta. Paham yang di Kerawang? Paham yang di Indramayu? Orang yang cinta takkan pernah membuat malu orang yang dicintai. Ini bukan kampanye, bukan. Wajib hukumnya seorang guru membela santrinya. Wajib hukumnya seorang guru bela santrinya. Saya bukan kampanye. Paham sudah? Paham? Jadi saya tuh sering berkomunikasi. Satu bukti, benarkah Jimmy ini nganggap saya sebagai orang tua, sebagai guru? Malam saya telepon, Jimmy, besok malam merapat Ka'bah, tengah malam. Oh, datang beneran itu tengah malam. Makanya beliau tak usah bicara. Kalau bicara nanti dianggapnya kampanye. Cukup Abah yang berbicara. Setuju? Setuju? Kalau saya ajak percaya, masa kalian tidak percaya? Hah? Datang bener itu besok. Saya tidak perlu bicara panjang lebar. Yang terpenting hukumnya wajib seorang kiai bela santrinya. Wajib hukumnya sama-sama santri bela santri. Setuju? Ya udah, omonganmu dicatat sama mereka. Lanjut? Lanjut? Nah, ngucapin salam aja deh. Nyapa aja, assalamualaikum. Nah, terima kasih. Nyapa dulu. Sama nanti Bupati Indramayu juga. Sebentar aja. Izin bang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga saya Ahmad Jamassari bin Kiai Haji Hasan Bisri Syafi'i bin Kiai Haji Syafi'i bin Mbah Jausin bin Mbah Jasiun bin Pangeran Jayakarta, mudah-mudahan saya bisa selamanya diakui sebagai santrinya Romo Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang Indramayu sapa juga yang dari Indramayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun. Nama saya Muhammad Solihin. Alhamdulillah sudah yakin menjadi santri Abah Junaidi. Semoga selalu istiqomah. Amin. Nama saya Muhammad Solihin. Paket pasangannya solawat.
Solihin Ratnawati nomor 1. Mohon doa dukungan, semoga Allah memberikan kelancaran, kesuksesan sehingga Muhammad Solihin bersama Ibu Dr. Ratnawati menjadi pemimpin yang jujur, adil, manfaat dan barokah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak terjadi apa yang terjadi hari ini sudah ketetapan dari Allah. Betul? Betul apa betul? Baik, sekarang saya lanjutkan. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu itu ceritakanlah. Saya bersyukur kepada Allah dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah mengirimkan Fatihah. Kan saya bilang saya minta Fatihahnya 1 kali setiap hari. Masih ingat? 1 kali setiap hari, tolong doakan ya, termasuk keluarga saya dan keluarganya jamaah, termasuk obat 1000 doa. Allah jadikan penyembuh dari segala penyakit. Kan itu ya. Ya kamu doanya gini, ya Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ya dengan sebab barokah karamanya Syaikhul Qadir Jilani, syafaat Rasulullah, izin ridhomu ya Allah, doakan ya, jadikanlah obat 1000 doa dari Abah Junaidi Al-Baghdadi sebagai penyembuh segala penyakit bagi jamaah dan keluarganya dan siapapun yang mengkonsumsinya ya Allah. Al-Fatihah sekali aja dalam sehari. Mau mendoakan? Barang siapa membahagiakan hati orang, ya menyenangkan hati orang, itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 60 tahun. Kayak apa senangnya, kayak apa bahagianya ketika orang yang sakit divonis dokter sudah tidak akan sembuh, tapi diberikan kesembuhan. Kayak apa bahagianya? Itu yang selalu Abah minta kepada Allah. Betul enggak? Betul? Ya Allah, saya ingin melihat, saya ingin mendengar jamaah keluarganya yang sakit sembuh. Kayak apa bahagianya Allah. Tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Alhamdulillah ya, wasilahnya bersama, wasilahnya Allah kirim petunjuk sehingga Abah oleh Allah diberikan kesempatan bisa membuat obat 1000 doa yang hasilnya sudah luar biasa. Ini bahkan dari Lampung hadir pengentalan darah Pak Haji Tio sama Ibu Hajah istrinya yang sakit itu pengentalan darah. Alhamdulillah belum satu botol sudah sembuh, sampai ke sini pun sudah bisa. Beliau orangnya ada, Pak Haji Tio juga demikian. Ini beliau kena batu empedu yang harus minum obat, sekarang tidak lagi dan sudah mengaktivitas sebagai biasa. Dan ini sebagian kecil dan masih banyak lagi. Ya. Oleh karenanya kalau saya ceritakan ini bukan pamer, ini tahadus binimah, ini kekuatan doa yang dokter sudah memvonis ini tidak sembuh, hanya sembuh. Orang yang lumpuh 9 tahun, 1 botol dia bisa jalan. Lumpuh 3 tahun, jalan. Santai ya, tetangganya Kiai Rahman. Dikasih 1 botol sembuh. Maaf, saya tidak mempromosikan obat 1000 doa. Karena itu tidak dijual belikan untuk umum. Tidak, khusus buat keluarga besar jamaah Al-Baghdadi. Khusus, tidak diperjual belikan. Jadi kalau saya cerita ini bukan mempromosikan, tapi yang saya tunjukkan itulah kuasa Allah agar kita tidak menjadi seorang yang pesimis akan kuasa Allah. Akan kuasa Allah. Orang yang kalau kencing manis katanya harus minum obat selama hidupnya. Alhamdulillah, ya. Ini ada Pak Muslim, mana Pak Muslim? Berdiri Pak Muslim. Nah, Pemalang, Pak Ramlan, mana Pak Ramlan? Nah, itu Pak Ramlan. Itu gulanya 700, Pak Muhrim itu 690, tidak turun-turun. Akhirnya harus suntik insulin. Alhamdulillah, dengan konsumsi obat 1000 doa, izin Allah, beliau sekarang sudah sehat, beliau sudah normal. Dicek lab lagi normal, semuanya sudah normal.
Yang tadinya mandi harus mandi istrinya, sekarang dia tidak lagi bisa mandi sendiri. Kalau saya cerita ini bagian dari ngaji tentang keyakinan. Betul? Betul? Orang boleh bicara apa, tapi ketika Allah berkehendak, tidak ada yang tak mungkin. Betul? Betul? Ada dari Citayam, Bu, siapa tuh namanya? Sampai kena glukoma itu, gulu. Jadi nggak bisa ngelihat, sekarang bisa ngelihat lagi. Saya merasa bahagia, saya bersyukur sekali kepada Allah. Sehingga ada yang muntah darah, TBC, alhamdulillah sembuh. Ini luar biasa. Sampai yang hernia, ya, sopirnya Ki Hadi itu kursi itu bisa kempes. Bahkan ada yang important 5 tahun itu sembuh. Cerita ke Iqbal, alhamdulillah Gus, suami saya konsumsi 1 botol sudah sembuh dari importantnya 5 tahun, tapi sekarang nggak ngaji Gus. Kenapa? Kok nggak sakit pinggang Gus? Kok bisa sakit pinggang? 3 hari ngotot katanya. Ngoyo 3 hari. Jadi saya bangga, walaupun saya jarang tidur, saya seneng. Saya jarang tidur, kalau malam biasa nggak tidur malam, tapi biasa saya tidur bisa 3-4 jam, kadang 2 jam saya tidur, kadang 1 jam saya tidur. Tapi saya senang, membuat itu senang. Ketika saya mendengar kabar gembira seperti itu. Coba jamaah, orang ini sakit, punya harta banyak, lalu datang orang ngomong, malaikat datang, hei fulan, kamu dikasih 2 pilihan. Kalau kamu mau sembuh, semua harta kamu mau diambil sama Allah. Tapi kalau kamu tidak mau diambil, kamu akan sakit selamanya. Pilih mana kira-kira? Pilih sembuh, harta tidak ada gunanya, tapi sakit adalah luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa. Oleh karenanya ketika kamu sehat, ini yang sakit-sakit yang sudah sehat, jaga 3 perkara. Pola makan, pola pikir, pola hidup harus dijaga. Apa itu pola makan? Yang kemakan, yang kebutuhan jasmani harus kamu jaga. Jangan makan yang berlebihan, betul? Kalau kata Rasulullah, jangan kamu makan sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Artinya jangan berlebihan. Ini yang makanan jasmani. Tapi bukan hanya itu, jaga pula makanan rohanimu. Kalau ada yang suka menghasut, menjelekkan orang, ini mencoba menyuapi makanan kepada dalam rohani kamu, supaya rohani kamu jadi rusak, maka abaikan itu. Jangan telan yang seperti itu. Ini orang menghasut orang, menjelekkan orang, ini makanan, mencoba untuk memasukkan makanan dalam rohani kamu, supaya rohani kamu jadi rusak. Paham? Jadi jaga pola makan, baik yang dimakan oleh jasmani maupun yang dimakan oleh roha. Kalau yang dimakan baik-baik, hasilnya pasti. Yang kedua, pola pikir. Pola pikir bagaimana? Selalulah kamu berpikir yang positif. Kalau bahasa anak sekarang positive thinking. Betul? Betul? Kepada orang lain selalu positive thinking. Kepada keadaan hidup pun selalu positive thinking. Walaupun diuji dengan berbagai macam masalah, datang bertubi-tubi, selalu mengatakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Betul? Walaupun kadang musibah, masalah datang bertubi-tubi, masalah yang satu belum selesai, datang masalah yang lain, terus seperti itu, tetap kepada Allah husnudon, selalu mengatakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Maka yang datang akhirnya ke kamu adalah kebaikan. Yang keempat, pola hidup. Kita nih, pola hidup kita bagaimana? Hidup dalam kita hidup, baik berhablum minallah maupun berhablum minannas, harus kita jaga baik-baik. Betul? Kalau kamu sudah menjaga hubungan kamu kepada Allah dengan baik, hablum minallahnya sudah baik, maka sertakan dengan hablum minannasnya dengan baik. Dengan keluarga yang baik, dengan tetangga yang baik, dengan siapapun yang baik, jangan pernah menanam kebencian kepada orang lain. Itu namanya menjaga pola hidup bermasyarakat.
hidup sebagai individu atau hidup sebagai berbangsa bernegara harus kita jaga dengan baik. Maka dari itu Kerawang ingin saya titipkan agar Kerawang ini menjadi Kerawang yang berzikir dan berpikir. Betul? Betul? Kepada Kang Jimmy. Begitu juga dengan Indra. Amin. Allahumma. Untuk itu boleh, bisa nggak ditayangkan ada beberapa testimoni? Iqbal mana Iqbal itu? Sudah siap nggak? Hah? Sudah siap? Ya sekarang coba disetelkan testimoni, beberapa testimoni. Banyak sebenarnya, nanti minggu besok akan ada yang lain lagi, yang lain lagi, yang lain lagi. Ya cuma kita butuh waktu 5 menit. Sekalian, dan ini tidak dijual. Tadinya gini loh, saya bagi-bagi waktu itu adalah mungkin. Dan saya ada mungkin, dan maaf, buat jamaah manakib. Jamaah ini yang sakit tapi tidak mampu untuk nebus, ya. Atau sakit tidak ada duit, nanti minta di kantor. Saya sediakan 500 botol gratis untuk di kantor. Ya. Dan saya insya Allah minggu depan saya akan membuat 500 botol, saya bagi-bagikan ke tetangga sini nanti. Tetangga belakang pondok. Nah kemarin sudah ada yang saya bawain berapa yang nggak bisa, kakinya sakit, sekarang sudah enak. Jadi saya mau bikin 500 sampai 1000 botol mau saya bagi-bagikan ke tetangga sini. Ke warga mana namanya ini? Kampung Sasak. Ya. Kenapa? Tetangga itu adalah saudara terdekatmu. Jadi buat tetangga saya di belakang, sini tidak usah beli, datang saja aku kasih gratis. Karena saya nggak bisnis. Saya tidak bisnis. Kalau ditebus supaya bisa produksi lagi. Jadi tadinya saya bagi-bagi, kata Iqbal, Pak, Iqbal senang dibagi-bagi. Tapi kalau terus-terusan apa takut nanti hilang keikhlasan. Loh kok gitu? Nah ini kan pakai modal. Kalau dibagi-bagi itu sampai puluhan ribu, nanti hilang ikhlasnya. Oh ya sudah, nggak apa-apa kalau gitu, ditebus saja. Kalaupun ada lebih, supaya bisa produksi lebih banyak lagi. Setuju jamaah? Nebusnya cuma 100 ribu. Coba Pak Haji Tio, berapa juta setiap bulan harus cek ke rumah sakit? Hah? Tapi dengan itu bisa sembuh. Alhamdulillah. Ya, coba ditayangkan. Sekarang ini santri, ayo sambil jalan, yang mau nebus sambil jalan ke sana. Sengaja karena kalau cuma di sini kayak pas minggu-minggu yang lalu banyak yang nggak kebagian. Assalamualaikum warahmatullahi Ayo sambil jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Nurbaiti, jemaah Abah dari Cikarang Baru. Saya mengidap penyakit kepala yang orang bilang vertigo. Setelah saya meminum obat 1000 doa ini, alhamdulillah sakit kepala saya hilang seketika dan sampai saat ini tidak pernah kambuh-kambuh lagi. Terima kasih ya Allah, terima kasih Abah, dan saya menjadi saksi kekuatan doa. Nama saya Kholili, tinggal di Cikarang. Saya mengidap penyakit kolesterol asam urat berat. Alhamdulillah, setelah minum obat 1000 doa, kini perubahan itu sangat luar biasa. Dan kini penyakitku sudah sembuh normal. Terima kasih Abah, dan saya menjadi saksi kekuatan doa. Nama saya Uju Maulana, jemaah manakib, sakit stroke, stroke ringan. Terima kasih Abah, kamu memberikan obat 1000 doa hingga saya bisa sembuh kembali. Saya sudah sembuh. Siap Abah. Saya Anis Setiawati, tinggal di
Rumahan Geraha Prima, saya pengidap penyakit kista, keputihan dan juga pendarahan yang sudah menanggung. Alhamdulillah semenjak saya minum obat 1000 doa, saya sudah banyak perubahan, bahkan bisa dibilang saya sudah sembuh total. Terima kasih Abah dan semua para jamaah, semoga merasakan apa yang telah saya rasakan. Nama saya Yati Mariani, usia 35 tahun dari Cikampek. Saya mengidap infeksi rahim selama 1 tahun. Pendarahan dan rasa sakit yang saya rasakan hilang, bahwa saya sembuh total berkat obat 1000 doa. Ucapkan terima kasih banyak buat Abah atas obat 1000 doanya. Dari Kampung Rawakalong atas nama Bapak Namin. Keluhan saya penyakit kepala saya pusing. Alhamdulillah sekarang Abah itu mengadain obat 1000 doa. Saya konsumsikan sembuh total. Alhamdulillah. Luar biasa, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pasti sakit dulu, sakit apa Pak? Jalan sejak tahun 2018 sampai sekarang dan alhamdulillah Udah bisa jalan sekarang. Udah bisa berdiri. Pernah minum obat apa? 1000 doa pernah? Berapa botol sudah? Sekarang udah bisa berdiri, bisa jalan. Tadinya nggak bisa jalan ya Pak ya? Terus setelah minum obat 1000 doa bisa jalan ya? Coba Pak, buat pengen tahu bisa berdiri sekarang? Ya alhamdulillah. Bisa jalan Pak ya? Coba jalan Pak. Pelan-pelan gitu. Udah biasa sholat berjamaah. Alhamdulillah ya. Pak ini juga dulu nggak bisa berdiri Pak ya? Wah, dulu gimana berdiri coba sebelum minum obat 1000 doa? Gimana Cak dulu coba? Gimana? Dulu begitu ya, terus pelan-pelan, terus. Sekarang udah langsung bisa. Sekarang bisa langsung, coba beli. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Itu yang ngedit apa belum bisa besar itu di Pak Ramlan itu. Saya sekaligus imam anak yang ada di itu. Saya bersyukur kepada Allah bahwasanya saya telah diberi atau menderita sakit sudah 18 tahun, tapi 3 tahun terakhir ini kesehatan saya ngedrop. Bahkan gula saya 2 tahun terakhir ini sampai 700, tidak bisa turun-turun. Tapi alhamdulillah sebulan yang lalu saya menemukan obat, yaitu obat 1000 doa yang diberikan guru saya, yaitu Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Berkat obat ini, waktu saya pertama 1 minggu itu saya atau 8 hari langsung saya cek kadar gulanya turun jadi 400. Setelah saya tambah lagi minum 1 minggu, itu saya cek lagi turun jadi 310. Lalu 2 minggu kemudian itu saya cek lagi jadi 245. Kadar gulanya 245. Bahkan saya punya prajuga saat ini normal. Karena belum saya cek, tapi rasanya ada, bedanya ada. Di badan saya itu rasanya beda sekali. Dan alhamdulillah berkat doa ini segala aktivitas sudah saya jalankan. Sebelum saya minum obat, saya itu untuk kehidupan sehari-hari saya tergantung
pada istri saya. Sampai mandi pun saya tidak bisa mandi sendiri. Ya, saya mandinya duduk. Kenapa? Kalau saya mandi pada saat sabunan atau bungkuk itu jubir balik. Ya. Dan saat ini, alhamdulillah, saya kalau pagi bisa jalan atau olahraga itu antara 1,5 kilo sampai 2 kilometer sudah bisa. Sebelumnya saya kalau jalan 200 meter, 300 meter itu sudah selesai. Jadi alhamdulillah dengan minum obat 1000 doa semuanya banyak perubahan. Ini semua saya ceritakan sesuai dawuh Allah atau perintah Allah. Ceritakan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada hambanya, termasuk kepada saya. Ini saya ceritakan supaya di antara jamaah manakib, imam manakib, semuanya yang sakit-sakit jangan punya rasa putus asa. Apapun penyakitnya, semua penyakit datangnya dari Allah, dan saat inilah obat yang diturunkan lewat doa obat 1000 doa. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Abah, semoga obat ini Abah menjadikan berkah buat jamaah manakib. Ya, makasih Abah. Saya total sembuh berkat doa ini, dan semoga bermanfaat buat jamaah dan orang yang lainnya. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akhil Suhadi. Saya jamaah manakib Al-Baghdadi. Saya tinggal di Kelari. Sumbernya Abah Hadi Nopali. Saya sakit karenanya sudah lama. Bahkan sudah mau dioperasi. Alhamdulillah setelah minum obat 1000 doa, setelah habis 2 botol, sakit saya sembuh. Dan sekarang sudah sehat. Terima kasih ya Allah, terima kasih Abah atas doa dan obat 1000 doanya dari Abah. Mohon doa untuk keluarga agar selalu diberikan kesehatan selalu. Terima kasih Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Haji Tono, beliau ini gula, kaki juga sudah boroken, ya, sudah boroken. Alhamdulillah, sekarang lukanya sembuh, gulanya jadi normal, 120 malah ya. Terus saya tanya, potongnya bangun nggak? Saya tanya. Alhamdulillah Bang, sudah tapi belum keras. Nah, dulu bagaimana? Dulu nggak bangun sama sekali, udah nanti juga keras. Terus saja sudah. Nah dulu boro-boro bergerak-gerak, enggak, diem aja dulu. Sekarang sudah mulai berkok, sudah begitu. Nanti bisa gitu nanti. Lain orang sehat dan tak dari fish muka sudah bisa kelihatan, betul apa enggak? Nah saya mengucapkan terima kasih. Ini semua tak lepas dari doanya jamaah semuanya, ya. Apalah artinya seorang Junaidi Al-Baghdadi tanpa kalian? Karena kita bareng-bareng sehingga Allah pun mengabulkan. Tuh. Untuk itu sekali lagi saya minta Fatihahnya. Semoga bi barakati wa karamat Sultan Aulia Syekh Qadir Jilani, sahabat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah khurikallah ya Allah ya Allah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahi Allahu Akbar. Kuat Allah menjadikan Allah obat 1000 doa, penyembuh dari segala penyakit, penyembuh dari segala penyakit, penyembuh dari segala penyakit. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan ingat, ini tidak ada di mana-mana. Adanya cuma di Al-Baghdadi. Untuk mendapatkan cuma ada di Al-Baghdadi. Sama dengan air Zam-Zam, adanya cuma di Mekah, nggak ada di mana-mana. Kalau Zam-Zam yang sudah ada di Tanah Abang tuh mikir saya itu. Betul?
Ini tidak ada di mana-mana, adanya cuma di Al-Baghdadi. Maka dari itu harapannya kali tetangga kamu titip, tidak apa-apa nanti kalau dia sembuh, ayo ikut ngaji sekalian biar tambah mustajab. Ya, betul apa enggak? Diajak sekalian biar tambah ikut istiqomah. Setuju? Nah, baiklah, saya minta untuk Rois perwakilan dari NU Kerawang minta waktunya. Mana? Minggu Kliwon ini, Kliwon depannya lagi kita pengajian lagi di Rois ya. Nah, beliau tuh habis kita acara di sana sekarang bangun masjid, diperbesar masjidnya itu sudah. Itu luar biasa. Mana Yai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala ni'amillah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hidup Jamaah Al-Baghdadi. Hidup Abah. Hidup Nahdlatul Ulama. Hidup Kang Jimmy. Hidup Kang Solihin. Dulu ada anjing namanya Kitmir, ikut sama ulama. Maksal mina, Tamliho, Martunus, Nailunus, Sarobunus, Dunuwanus, Palyastatiyunus. 7 ulama. Ulamanya masuk ke dalam guha, tidur hampir 200 tahun. Kekuasaan Allah tidak apa-apa. Anjingnya nunggu, ikut sama ulama. Allah berfirman, kunu ma'as-shodiqin. As-shodiqin ay al-ulama. Kamu harus semuanya beserta ulama. Siap? Semuanya yang hadir di sini beserta Abah Junaidi Al-Baghdadi. Kenapa kita harus mengikuti ulama? Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah warisan para nabi. Yang punya nur, yang punya cahaya adalah para nabi. 124.000 nabi, 315 rasul. Rasul yang paling utama adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nurnya paling pertama Allah ciptakan. Dalilnya kita pernah sampaikan, laulaka wa ma khalaqtul aflak. Ketika Adam di surga sendirian, begitu bangun ada seorang perempuan namanya Hawa, mau langsung merangkul, kata malaikat, mah ya Adam, tidak boleh. Limada khalaqtani, kenapa tidak boleh? Karena Hawa diciptakan untuk aku, antu adiya mahroha, harus membayar mas kawin. Adam bertanya, wa ma mahruha, apa mas kawinnya? Antu salliya ala Muhammadin salasa marratin, baca sholawat 3 kali kepada Nabi Muhammad. Adam bertanya, siapa Muhammad? Akhirul anbiya, laulaka wa ma khalaqtul aflak, akhir para nabi. Kalau tidak diciptakan Nabi Muhammad, maka dunia tidak akan menjelma. Betul? Nurnya paling awal diciptakan, dititipkan ke makhluk-makhluk yang mulia, Nabi Adam, sampai hampir terakhir kepada Abdullah. Nikah pagi hari kepada Aminah. Setelah nikah, ada perempuan Mekah yang cantiknya luar biasa, pengen dinikahi sama Abdullah. Malam pertama
Abdullah sama Aminah berbicara poligami. Bagaimana ada perempuan pengen dinikah? Udah besok kita lamar bareng-bareng. Ada jamaah Al-Baghdadi yang seperti itu? Besok kita lamar. Begitu besok mau melamar, si perempuannya itu tidak mau menolak. Kata Abdullah, kenapa sekarang tidak mau? Kemarin mau. Kata si perempuan itu, kemarin Abdullah bersinar, kemarin Abdullah bercahaya, kasamsi seperti matahari. Kalau kemarin seperti bulan, sekarang cahayanya sudah tidak ada. Kenapa? Karena malam pertama nurnya Nabi Muhammad dititipkan kepada Aminah. Inilah yang sering dibaca oleh Abah, anta syamsun anta badrun. Ini yang awal. Engkau Muhammad seperti matahari, engkau Muhammad seperti rembulan. Abah seperti matahari, Abah seperti bulan. Kenapa? Karena Abah sudah berikan penyejuk, penyinar kepada kita semua. Betul? Betul? Apanya yang betul? Jadi kita harus mengikuti ulama. Karena ulama adalah warisan para, maka memilih pun imam. Kalau ibu-ibu cari menantu, itu dalam hadis Rasul, tunkahul mar'ah li arba'in. Tikahilah perempuan. Perempuan mencari atau lelaki mencari perempuan. Perempuan mencari laki-laki. 4. Lima liha hartanya, li jamaliha kegeningannya, li nasabiha turunannya. Tapi ini tunkahu fi'il mudhari dimajhulkan yang maknanya doib lemah, tapi ujungnya Rasul mengatakan fadbar bidin taribat yada. Ambillah agama maka akan beruntung. Ketika Indramayu pemimpinnya orang beragama santri, ketika Kerawang dipimpin oleh santri yang beragama, maka akan makmur Kerawang dan Indramayu. Taribat tiada, beruntunglah. Maka jamaah yang banyak ini, kenapa datang ke sini? Karena punya keyakinan agama akan menolong kita dengan lewat dikir. Betul? Betul. Hidup Abah Al-Baghdadi. Hidup Imam Manaqib. Hidup Pak Jenderal. Hidup jamaah Manaqib. Menyanyi dulu ke Abah, cukup Pak? Cukup kata Abah. Hadirin yang berbahagia, mari terakhir kita istiqomah. Ya, karena al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Satu wali punya karomah satu, tapi istiqomah punya 1000 karomah. Jamaah Al-Baghdadi mau hujan mau apa, kemarin kan hujan, mau hujan mau apa, datang ke tempat ini. Inilah jamaah Al-Baghdadi punya 1000 karomah. Kenapa? Karena sudah lebih mulia daripada, lebih baik daripada 1000 karomah. Dalam surat Jin, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Ketika kita continue istiqomah, zikir terus tiap malam Ahad datang ke Al-Baghdadi, maka la istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Kalau gelas diisi air, airnya tumpah. Dalam artian adalah al-malul kasir, harta yang banyak, rizki yang banyak. Jamaah Al-Baghdadi pasti rizkinya banyak. Rizki itu bukan nilai uang saja, kesehatan, ketenangan jiwa. Semua jamaah yang pikir pada malam ini, semuanya tenang jiwanya.
Buktinya tidak ketawa sendirian, alias tidak gila. Tuh, padahal ibu-ibu nggak punya duit tapi ketawa terus. Sampai mau menebus obat 1000 doa juga nggak punya duit. Tapi kalau belanja baju punya, anehnya begitu. Ayo kita istiqomah, karena istiqomahlah yang mulia. Kita sering berdoa kepada Allah 17 kali dalam sehari. Lewat sholat ada doa, ihdinas siratal mustaqim. Sholat semalam 17 rakaat, baca ihdinas siratal mustaqim 17 kali. Ini meminta kepada Allah supaya kita istiqomah. Bukan hanya di sini saja kita manakib. Mari kita agungkan, mari kita galangkan. Karena manakib ini, dzikir ini, ajaran Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan. NU khususnya Kabupaten Karawang, NU se-Indonesia menjaga tradisi manakib. Kalau ada orang NU yang melarang, yang menghalang-halang manakib, bertanya, NU beneran apa Wahabi? Jangan-jangan Wahabi mengaku NU. Saya Rois mendukung Abah karena ini amalan ajaran Nahdlatul Ulama. Di NU ada Thariqah. Ini bagian daripada Thariqah, jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari datang ke Bandara Al-Baghdadi. Kita sebentar lagi jam 12 akan terbang menghadap Allah yang akan dinakodai oleh Abah Al-Baghdadi. Pakai pesawat yang paling canggih. Kita semuanya dibawa oleh Abah dengan nakoda yang luar biasa, yang sudah ahlinya akan menembus ke atas, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya akan mendapatkan mardotilah, keridhaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma hidup jamaah manakib. Hidup NU. Hidup Kang Jimmy untuk Kerawang. Hidup Kang Solehin untuk Indramayu. Emang luar biasa. Sampai subuh. Sampai subuh. Saya kemarin ngobrol semalam sampai subuh dengan rombongan kiai dari Jember. Terus minta amalan sama saya. Amalan apa, kiai? Amalan itu banyak. Betul apa enggak? Betul. Wiritan itu banyak. Tapi banyak orang wiritan tapi hatinya nggak ingat kepada Allah. Saya cerita. Saya itu kiai cuma cerita gini saya. Saya cuma punya amalan. Habis sholat cuma baca la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Pengakuan diri yang tidak punya daya dan kekuatan. Pengakuan hanya Allah yang punya daya dan kekuatan. Cuma ini saya boleh jamaah niru, ya. Cuma saya kalau mau sholat, mau apa saja, selalu saya awali Bismillahirrahmanirrahim ala niyati li ustadi. Nah, jadi niat saya ngikutin niatnya guru saya. Jadi misalnya saya mau sholat maghrib, Bismillahirrahmanirrahim ala niyati Sehina, saya sebut guru saya. Wa ala niyati sultanin auliya Syaikhul Qadir Jilani. Wa ala niyati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru usolli fardal maghribi. Gitu saya. Mau wudu juga sama. Ala niyati Sehina, saya sebut guru saya. Wa ala niyati sultanin auliya Syaikhul Qadir Jilani. Wa ala niyati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saya masuk niatnya wudu. Mau mandi junub, tahu mandi junub? Nah, mau mandi junub pun saya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala niyati Syekhina, ala niyati Sultan Aulia Syaikhul Qadir Jilani, wa ala niyati Nabi Muhammad SAW.
baru saya masuk niatnya wudhu. Mau mimpin pengajian pun selalu saya ala niati. Mahum ala niati Sultan Aulia Syaikhul Qadir Jilani. Wa ala niati Nabi Muhammad SAW. Mau nemuin tamu pun demikian. Kenapa demikian? Innamal a'malu binniyat. Sahnya amal itu tergantung dari niatnya. Saya khawatir saya salah dalam niat saya, maka saya makmum niatnya guru saya. Kalau niat guru saya salah, ada niatnya Syekh Abdul Qadir Jalani yang sudah jelas-jelas Syekh Abdul Qadir niatnya dalam melakukan ibadah tidak salah. Sudah jelas niatnya Rasulullah tidak akan pernah salah dalam melakukan hidup ini. Makanya saya makmum niatnya Rasulullah wa ala niyati Syekh Abdul Qadir Jilani wa ala niyati Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani wa ala niyati Nabi Muhammad SAW. Imam manakib boleh saya ijazahkan dan saya ikhlaskan dan saya sedekahkan kalau mau diamalkan. Ya, dari di kitab nggak ada itu nih. Nah, satu, saya kalau selalu doa maka saya mau saya jelaskan. Saya kalau mau doa selalu Abah bilang Allahumma ya Allah bi barakati abi wa umi. Betul? Kalau berjamaah Allahumma ya Allah bi barakati. Allahumma ya Allah bi barakati abina wa umina. Bi barakati li ustadina. Bi barakati wa karamat Sultan Aulia Syaikhul Qadir Jilani. Allahumma ya Allah bi syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah bi idznillah walidallah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina. Baru saya minta kepada Allah. Kenapa diawali dengan ini? Baik, saya mau cerita kronologisnya. Saya ini dapat petunjuk lewat mimpi. Satu ketika saya bermimpi hadir sebuah pengajian yang begitu besar. Yang hadir itu semua pakai jubah putih. Para ulama, para kiai, para habaib. Beberapa kiai memberikan tausiah, memimpin zikir, terakhir doa saya yang ditunjuk. Nah, dalam kumpulan itu, sayalah orang paling muda waktu itu. Ini sekitar tahun 97 saya dapat ini. 97 saya masih usia berapa waktu itu? Jadi saya paling muda dalam perkumpulan itu. Lalu saya ditunjuk oleh salah satu ulama itu, Kiai Junaidi, sekarang giliran sampean untuk doa. Saya bilang, Kiai, mohon maaf, di sini tempat ulama-ulama ya Allah, orang-orang alim yang doanya sudah tembus ke langit. Mana mungkin saya harus berdoa di depannya para ulama, para walinya Allah di sini. Tidak, ini bagian sampean. Harus sampean yang doa. Hanya saya yang naik ke atas mimbar, lalu saya doa begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa umina. Saya itu terbang jamaah. Maaf lah ya, dikasih bahwa ini mimpi. Allahumma ya Allah bi barakatihi li ustadina. Saya tambah terbang, sambil terbang saya. Allahumma ya Allah bi barakati wa karamat Sultan Aulia Syaikhul Qadir Jilani. Tambah terbang saya, tambah terbang. Allahumma ya Allah bi syafaat Nabi Muhammadin SAW. Tambah terbang lagi. Allahumma ya Allah bi idznillah walidallah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Shoot gitu, terbang tembus. Akhirnya saya ngomong, saya harus sampai kepada Allah. Saya harus sampai kepada Allah. Nah, di tengah-tengah itu ada sinar yang begitu indah sekali. Lalu sinar itu bilang, akulah Allah, kata sinar itu. Maka saya jawab, Allah khalikun nur. Allah khalikun nur. Allah yang menjadikan sinar. Sinar, Allah. Kamu bukan Allah, tapi kamu iblis. Dari mana saya bisa menjawab itu? Ini, Masya Allah, ini kalau nggak ada barokah, mungkin sudah jatuh iman saya, Kiai. Kenapa tidak? Sinar begitu indah sekali. Sinar itu bicara, akulah Allah. Kan saya bilang, saya harus sampai kepada Allah. Akulah Allah. Tapi saya bilang, Allah khalikun nur. Allah yang menjadikan sinar. Sinar, Allah. Kamu bukan Allah, kamu iblis. Minggir kamu iblis, jangan kau halangi jalan saya. Saya harus sampai kepada Allah. Lalu saya baca, la haula wala quwata illa billah. Langsung lenyap ini. Langsung saya lanjut. Nah, cerita lanjutnya tidak bisa saya ceritakan kepada sampean. Lalu ketika ada sinar bicara, kenapa saya bisa jawab itu? Tiba-tiba saya ingat kisahnya Syekh Abdul Qadir Jilani ketika dikoda oleh iblis. Iblis itu berupa sinar bicara kepada Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh Abdul Qadir Jilani, aku adalah Allah.
Maka mulai detik ini, saat ini, semua yang kuharamkan, kuhalalkan untukmu ya Syabdul Qadir. Apa jawabnya Syabdul Qadir? Hai iblis, kamu bukan Allah. Kamu adalah iblis. Minggir kamu iblis. Ya Syabdul Qadir, kamu telah selamat dari godaanku. Halus sekali. Karena ilmumu. Ya iblis, aku selamat dari godaanmu bukan karena ilmuku, tapi pancaran ilmu Allah yang diberikan kepadaku. Karena aku tak punya ilmu. Ini daunnya Syabdul Qadir bilang. Dikoda lagi, halus sekali itu. Kalau tidak teliti, ya. Kalau tidak diberikan hidayah, ya. Itulah gunanya orang punya ilmu sehingga tahu godaan iblis. Syabdul Qadir tak bilang begitu. Hai iblis, minggir kamu iblis. Nyahlah kamu dari hadapanku. Aku selamat dari godaanmu bukan karena ilmuku, karena aku tak punya ilmu, tapi pancaran nur ilmu Allah. Tapi pancaran ilmu Allah yang diberikan kepadaku sehingga aku tahu tipu dayamu. Minggir kamu iblis. Baru iblis ini lenyap. Nah, saya bisa menjawab itu. Ingat cerita ini saya. Cerita ketika Syabdul Qadir digoda oleh iblis berupa sinar. Maka saya bersyukur kepada Allah sehingga tingkat keyakinan saya tidak jatuh ketika ada sinar yang mengatakan ngaku Allah. Ini mimpi. Betul? Betul? Makanya sampai sekarang doa itu saya pakai. Makanya begitu saya habis doa, karena itu lemes saya jemaah. Ya kayak orang bawa beban banyak, diaturkan ke sana gimana rasanya coba? Di kepala ada jamaah yang mengadu ini, yang masalah ini dibawa, ya Rob, ini jamaah saya. Ada yang jamaah kadang hidupnya punya anak banyak, kontrak kadang nggak kuat bayar, ya Rob, kalau bukan panjenengan siapa? Capek, lemes. Kenapa? Begitu takdir hajatina, saya sedot kalian. Lalu saya bawa kalian kepada Allah. Apa yang menjadi hajat kalian? Makanya saya kesel. Sudah didoakan, selesai didoakan begini, saya sudah capek-capek, masih minta air lagi. Bah doain, bah biar ini. Loh, kamu dulu yakin waktu doa tadi, gitu loh. Kalau sudah selesai didoakan, saya minta doa lagi, sudah. Cukup kamu yakini. Ini Ateng. Ini karena yakin, ini orangnya. Coba Ceng, ngacung deh. Berdiri Teng, berdiri aja. Beliau ini cintanya luar biasa mulai masih di Cibitung. Nah sekarang dia konsumsi obat. Setelah 3 botol, kencing keluar batu ya. 5 batunya, berarti sembuh itu sudah. Ya, terus beliau ini nemuin saya, ada apa Teng? Saya mau cerita Mbah. Cerita apa? Di toko saya kan ada foto Abah itu di pasar. Nah, saya sama saudara saya kan bertiga, sama jamaah saya juga 3. Jadi 6-6-nya tuh ada foto saya. Terus pasarnya kebakar, itu yang ada foto saya nggak kebakar. Loh, disinilah bukti cinta itu, ya. Karena cintanya, akhirnya Allah tunjukkan cintanya pula sama dengan orang. Siapa? Ateng cinta sama saya. Saya bukan siapa-siapa. Kiai bukan, apalagi wali, ulama bukan. Saya pecintanya wali. Saya santrinya kiai. Saya khatamnya ulama. Cinta sama saya berarti sama mencintai orang yang saya cintai. Akhirnya cinta sama dengan mencintai kepada Syabdul Qadir. Akhirnya barokah pun diturunkan oleh Allah sampai tempatnya pun tidak kebakar. Bukan Nabi, betul apa enggak? Bukan Nabi. Ini. Jadi istiqomah katanya Kiai Adik Fatahillah tadi, Rois. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, yang menolong saya ketika saya sakit, yang memberikan jalan keluar ketika saya berada dalam kesulitan, tidak bergantung kepada orang lain, hanya Allah yang jadikan segala sumber kekuatan. Dia istiqomah, mantep dengan ucapan itu, tidak bergeming walaupun dihantam dengan berbagai masalah, ujian, musibah, dia tetap tak bergeming. Ini istiqomah. Orang banyak istiqomah wiritannya, tapi keyakinannya kadang tidak istiqomah. Betul? Ini innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang membuka, Allah yang menutup,
Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Semua itu Allah. Yang memberikan kesembuhan ketika sakit, yang memberikan kebahagiaan ketika orang berada dalam kesedihan, yang memberikan jalan keluar ketika dalam kesulitan, yang mengabulkan keinginan ketika dia berharap, yang mengabulkan doa ketika dia meminta, yang mewujudkan harapan ketika dia mempunyai harapan adalah Allah. Mantep-mantep, walaupun dihina, dicaci, disepelekan, dia tidak bergeming, tetap mantep-mantep, nancap dengan keyakinan itu. Baru ya, summastakomu, innal ladzina qalu rabbuna Allah summastakomu, inilah istiqomah. Setelah itu baru tatanazzalu alaihimul malaikatu, Allah akan kirim malaikat-malaikat. Lalu malaikat berkata, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan khawatir wahai kalian yang istiqomah. Jangan usah takut dengan corona karena kamu istiqomah. Jangan takut dengan kemiskinan karena kamu istiqomah. Jangan takut dengan hinaan karena kamu istiqomah. Jangan takut kamu akan hina karena kamu istiqomah. Jangan takut kamu akan sengsara kalau betul kamu istiqomah. Jangan menangis karena kamu dihina, tetaplah kamu istiqomah. Maka kehinaan itu akan menjadi kemuliaan bagi kalian. Sebab haitsuma tastaqim yaqdir lakallah najafi qabil asman. Di mana dan kapan saja tetaplah kalian istiqomah. Allah pastikan kesuksesan di hari-hari yang akan datang. Orang istiqomah kodanya banyak, jemaah. Betul? Ayo sambil jalan ini, apa? Ya. Sambil jalan. Saya lanjut. Orang istiqomah banyak kodanya. Jalan menuju kebaikan teramat sulit dan sukar, penuh dengan tanjakan-tanjakan, banyak rampok dan penyamunnya, sedikit teman dan penolongnya. Yang mau ngerampok keyakinan kamu tuh banyak, yang mau ngerampok istiqomah kamu tuh banyak. Kadang yang mau ngerampok pakai sorban, betul, dipengaruhi, ya apa tidak? Kadang yang ngerampok pakai dalil untuk mempengaruhi keyakinan dan istiqomah kamu kepada Allah. Kadang ditakut-takutin, ya apa tidak? Betul? Tapi kalau kamu bisa menghadapi itu semua dengan hati yang sabar, maka kamu akan sampai kepada apa yang kamu tuju. Jangan marah kamu. Abaikan semua itu, teruslah kamu istiqomah, baru kamu akan memetik buah dan hasilnya. Termasuk Kang Jimmy tadi cerita, semalam kadang 11 tempat. Teruskan, jangan pernah merasa lelah. Karena sesungguhnya mulianya orang dari capeknya. Kalau kamu terima dengan kelelahan itu, maka Allah akan muliakan dirimu. Betul? Betul? Mulianya orang dari capeknya, tinggi derajatnya orang dari mulut orang yang menghina. Tidak sedikit yang menghina Junaidi Al-Baghdadi. Betul? Tapi saya dendam? Tidak. Saya sakit hati? Tidak. Karena ini jalan yang memang harus saya tempuh. Karena inilah namanya tantangan dan rintangan di dalam keyakinan itu sendiri. Cuma ada satu cerita. Ceritanya Luqmanul Hakim. Betul? Imam manakib, para kiai harus arif dan bijak menyikapi situasi dan kondisi. Betul? Misalnya menyikapi keadaan zaman sekarang pun harus arif dan bijak. Kadang sekarang maaf, kadang kita dicekoki dengan kebencian-kebencian. Kalian tidak punya alasan untuk membenci pemerintah. Kalian tidak punya alasan membenci Pak Jokowi, tidak punya alasan. Betul? Orang Islam tidak punya alasan untuk tidak mendukung pemerintah, tidak ada alasan. Kenapa demikian? Karena pemerintah yang pemerintah sekarang bukan pemerintah yang zalim. Kita mau ibadah seperti apapun tidak ada larangan. Kita mau bangun masjid model apapun tidak ada larangan. Karena undang-undang pun menjamin, dasar negara kita juga menjamin. Sudah jelas dasar negara kita Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sudah jelas. Apalagi? Maka kalian jangan sampai terhasut oleh orang-orang yang hanya benci, ya. Jangan kalian terbawa oleh kebencian seseorang sehingga kamu ikut membencinya. Maaf, bukan karena Jokowi itu jamaah, tidak. Dari dulu presiden yang manapun tetap selalu Abah Fatihai dari dulu. Betul? Wujud bukti bahwasannya cinta kepada tanah air adalah sebagian dari hubul waton.
minal iman. Iya apa tidak? Cuma saya bilang ini ceritanya Luqmanul Hakim. Mau dengar? Satu ketika Luqmanul Hakim ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi Luqmanul Hakim seorang yang soleh. Betul kan, Kiai? Suatu ketika Luqmanul Hakim ini selalu mendapat cemoohan macam-macam. Lalu diajaklah anaknya tadi, wahai anakku, saya ayah, keluarkanlah keledai itu nak. Hendak kemana kita ayah? Kita akan jalan-jalan nak. Kita akan jalan-jalan. Dalam perjalanan ini banyak sekali hikmah yang bisa kamu jadikan pelajaran nak. Baik ayah, berjalanlah naik keledai. Siapa yang naik pertama? Adalah anaknya. Baiklah anakku, naiklah kamu ke punggung keledai ini. Maka bapaknya yang nuntun. Sampai di suatu kampung ada sekelompok orang, dan kelompok orang itu ngomong, dasar anak durhaka. Masa bapaknya suruh nuntun, dirinya sendiri enak-enakan di punggung keledai. Anak model apa seperti itu? Masuk akal apa tidak? Terpengaruh apa tidak kamu? Iya juga ya. Terpengaruh nggak? Terpengaruh. Iya juga. Masa anaknya datang keledai, bapaknya suruh nuntun? Terpengaruh kan? Karena alasannya tepat. Itu anak durhaka, tidak punya sopan santun, bapaknya suruh nuntun, dia sendiri enak di punggung keledai. Anak durhaka itu. Maka kamu akan mengatakan, anaknya Luqmanul Hakim anak durhaka. Betul apa enggak? Lalu baiklah, bagaimana anak? Salah ayah, saya dianggap anak durhaka. Baik, kalau gitu turun kamu nak, biar bapak yang naik. Akhirnya Luqmanul Hakim yang naik. Lewat di satu kampung, ada sekelompok orang lagi. Lalu sekelompok